Perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan saya setelah mempelajari PSE adalah yang pertama dari sisi pengetahuan atau paradigma, cara berpikir. Dulu saya berpikir bahwa pendidikan hanya fokus kepada materi, keberhasilan anak diukur dari nilai yang ia peroleh. Sedangkan kini paradigma saya mengarah kepada bahwa pendidikan itu menyeluruh, bukan hanya kognitif tapi afektif, sikap yang di dalamnya terkandung perasaan pun penting untuk dikembangkan. Bahkan beberapa ahli menyebutkan itu lebih penting dari sekedar kognitif saja. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan saat ini dan kedepannya adalah pembelajaran yang tidak hanya fokus kepada peningkatan kognitif murid, tetapi kepada pengembangan sikap dan keterampilan mereka. Guru benar-benar melaksanakan pendidikan yang menyentuh hati dan perasaan murid, memperlakukan murid layaknya manusia seutuhnya, bukan sebagai robot, bukan sebagai objek pembelajaran, tapi mereka adalah subjek pembelajaran. Kaitan modul 2.2 tentang PSE dengan modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bahwa dalam modul 1.1 kita diajak untuk menghamba kepada murid, mencurahkan seluruh kemampuan, seluruh pengorbanan kita untuk keberhasilan dan kebahagiaan murid. Dan tentu untuk bisa melakukan hal itu, kita harus bisa menyelami perasaan murid, harus mengerti emosi, mengerti apa yang sedang dialami murid. Keterampilan itu diperoleh dengan kita menunjukkan kompetensi sosial emosional yang tepat dalam proses pendidikan dan pengajaran. Kemudian kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dipahami bahwa seluruh nilai dan peran guru penggerak, nilai dan peran guru pada umumnya akan bisa terlaksana dengan efektif kalau semuanya dilaksanakan dari hati, sumbernya dari hati, dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, yang mana keterampilan itu digali dalam-dalam pada materi di modul 2.2 ini tentang PSE, pendidikan sosial emosional. Kemudian kaitannya dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah bahwasannya kita sebagai guru penggerak dapat mencapai visi kita apabila kita mampu memahami perasaan, memahami kondisi yang ada di sekitar kita, yang merupakan aset kita. Kalau kita sudah bisa memahami apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, maka kita akan mampu menyusun visi yang terbaik untuk kemajuan dan kebahagiaan bersama. Kaitan modul 2.2 dengan 1.4 tentang budaya positif adalah bahwasannya dalam budaya positif kita berusaha mendisiplinkan murid, mendisiplinkan siapapun dengan cara menumbuhkan kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam hati, dari dalam pribadi, yang mana itu semua akan mudah dicapai kalau kita menguasai tentang kompetensi sosial emosional. Kita mudah menyentuh hati seseorang, mengembangkan, menyadarkan kesadaran seseorang dalam pendidikan sosial emosional. Dan terakhir, kaitan antara PSE dengan 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwasannya ketika kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, salah satu teknik untuk mengelompokkan mana murid di kelompok tertentu, bisa salah satu caranya adalah dengan melihat kondisi, emosi, dan sosial mereka. Kita bisa menempatkan kesiapan belajar murid dengan melihat kondisi awal, emosi apa yang mereka miliki saat pertama datang ke kelas, atau dengan teknik-teknik yang lain yang sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berkelompok merupakan hal yang mutlak, yang banyak dilakukan. Dan bukankah pembelajaran dengan cara berkelompok itu mengembangkan salah satu kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran bersosial, bahkan manajemen diri untuk mengendalikan diri dalam kelompok, serta keterampilan membuat relasi.
sehingga yakin pembelajaran sosial emosional berkaitan erat dengan 5 modul sebelumnya yang telah dipelajari. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu satu hal yang sulit, yang rumit, yang mustahil bisa dilaksanakan di dalam kelas. Saya berpikir bahwasannya PSE ini punya jatah tersendiri, terpisah dari mapel-mapel yang lain, sehingga akan sulit bagi siswa, akan sulit bagi guru untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya sadar, saya tahu, saya paham bahwa pembelajaran sosial emosional bisa diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas, dengan kurikulum satuan pendidikan, bahkan dengan penciptaan iklim kelas atau budaya sekolah. Jadi memang sangat luas, fleksibel, dan mudah untuk diaplikasikan. Menurut saya, 3 hal mendasar yang penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, mendukung kesejahteraan psikologis semua warga sekolah, adalah yang pertama, lingkungan sekolah, lingkungan fisik sekolah harus bersih, aman, tertata, rapih, mendukung semua kebutuhan warga sekolah. Yang kedua adalah budaya sekolah itu sendiri. Bagaimana muridnya, gurunya mempunyai rasa toleransi yang tinggi, benar-benar menunjukkan profil pelajar Pancasila. Sehingga tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi kekerasan, semua merasa dihargai, semua merasa aman dan betah berada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah kurikulum dari sekolah itu sendiri. Bagaimana program pendidikan, pembiasaan di pagi hari, kegiatan setelah istirahat, kegiatan di siang hari, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga bisa mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan yang akan saya lakukan kepada murid-murid adalah yang pertama tentu dari cara saya mengajar di kelas. Akan lebih mengedepankan perasaan murid, benar-benar merangkul mereka, tidak memaksakan materi, tetapi menyesuaikan dengan ritme, dengan kemampuan dan minat murid. Yang kedua bagi murid adalah penciptaan program-program, kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka, bukan hanya kognitif saja. Adapun bagi rekan-rekan pendidik, perubahan yang akan dilakukan adalah dengan optimalisasi komunitas belajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan komunitas belajar yang berjalan, maka kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan seterusnya dari rekan-rekan pendidik akan terus berkembang dan semakin meningkat menuju kebahagiaan, kesuksesan murid-murid kita tercinta.